Baik, kita akan belajar yang namanya apa ya? Melihat dari atas gitu ya. Melihat dari atas gimana sih interkoneksi dan lain sebagainya. Ya. PowerPoint-nya sudah kelihatan? Baru kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ada. Ini sebentar ya. Sebentar. Gimana caranya nih? Kenapa saya nggak ada kameranya ya? Ada kameranya nggak saya? Ada, Pak. Ada. Ada, tapi di saya nggak ada ya. Kenapa? Sebentar, apanya nih? Ada yang salah apa ya? Sebentar saya stop dulu. Ini kenapa tidak ada kamera? Oh, di sana tampil ya kamera saya ya? Saya tidak tampil. Tampil, Pak. Tampil ya, berarti saya yang tidak kelihatan. Sebentar, ini galeri. Oh, speaker. Saya speakernya. Tes 1, 2, 3. Oh, belum ada nih. Tes 1, 2, 3 belum ada. Bahkan nama saya aja nggak ada di sini. Sebentar. Ini ada. Oke. Kita mulai dengan ini nih. Sudah kelihatan ya. Nah, tampilan tingkat atas saya juga nih, maksudnya gimana? Tapi di RPS seperti itu gitu ya. Ya, saya tafsirkan saja gitu. Jadi tampilan tingkat atas dari fungsi komputer dan interkoneksi. Jadi maksudnya mungkin ya, melihat dari atas gitu ya, melihat secara luas gitu ya. Bagaimana fungsi komputer dan interkoneksinya. Nah, diharapkan mahasiswa bisa mampu memahami dan menjelaskan tentang tingkat paling atas, berarti melihat fungsi ya dari atas. Dan interkoneksinya gitu ya. Nah, itulah tujuan dan sarannya. Nah, kemudian sebentar saya dibesarin dulu ya. Gitu ya kan. Nah, kemudian komputer ya, komputer. Jadi komponen komputer. Ini masih ada yang masuk. Ini disable. Jadi desain komputer kontemporer ya didasarkan pada konsep yang dikembangkan oleh John von Neumann ya, dari Institute for Advanced Study ya. Kemudian disebut sebagai arsitektur non Neumann ya. Ada 3 konsep utama ya. Jadi ada data dan instruksi. Jadi kita kan sudah tahu ya, kalau misalnya tanya komponen komputer ya komponennya banyak ya. Ya, ada ya hard disk, ada memori, ada apalagi ada mainboard dan lain sebagainya. Tapi kita melihat ya itu dari fungsinya ya. Jadi intinya ada 3 konsep, yaitu data dan instruksi, kemudian memori, isi memori, dan eksekusi gitu ya. Jadi data dan instruksi disimpan dalam memori baca tulis tunggal. Nah, apa itu data, apa itu instruksi? Data itu sebetulnya disimpan di dalam memori. Meskipun ada kaitannya isi memori gitu ya dengan eksekusi. Data dan instruksi. Instruksi itu adalah perintah-perintah, ya, perintah-perintah atau short code ya, perintah yang terstruktur ya, atau secara secara teratur atau secara berurutan gitu. Jadi instruksi itu harus berurutan gitu. Nanti si komputer akan melaksanakan sesuai urutan tersebut. Misalnya begini. Kalau pertama kita harus menjumlahkan, yang kedua mengurangi, yang ketiga mengkalikan,
nanti komputer akan mengerjakan sesuai instruksi perintah yang pertama. Pertama, misalnya harus penjumlahan, ya penjumlahan. Tidak bisa langsung dia meloncat gitu ya ke alamat berikutnya gitu ya. Yang pertama penjumlahan, yang kedua perkalian, yang ketiga pembagian, dia tidak bisa loncat langsung ke pembagian tanpa instruksi dari kita, dari seorang user ya, pemrogram. Nah, kemudian ada data. Nah, data itu disimpan di dalam beberapa alamat memori. Jadi alamat memori itu biasanya dalam jumlah byte-byte atau bit ya. Jadi biasanya komputer yang lama ya, yang dulu pernah ada, itu biasanya 8 bit ya. Jadi 8 bit itu alamatnya ya. Jadi kalau misalnya kalian belajar mikroprosesor, nanti ada penjelasan ya di mikroprosesor itu apa saja sih datasheetnya. Nanti ada dikasih tahu datasheetnya bahwa data disimpan di alamat sekian sampai sekian. Jadi kita harus turut terhadap datasheet tersebut. Jangan sampai data disimpan di tempat instruksi ya, atau IR, instruction register gitu ya. Jadi ada tempat data, ada coupling buat data dan ada coupling buat instruksi gitu. Jadi setiap instruksi akan disimpan di alamat tertentu ya, alamat range alamat tertentu yang sudah disediakan. Data juga sama, disimpan di range alamat tertentu yang telah disediakan. Nah, kemudian isi memori ya, isi memori. Nah, di memori yang alamat tersebut pasti ada yang namanya data ya, isinya itu berupa data. Jadi data itu disimpan di beberapa alamat memori. Nah, kemudian eksekusi. Nah, si program ya, program yang instruksi itu nanti si CPU itu akan mengeksekusi sesuai dengan perintah atau instruksi yang kita buat. Nah, tentunya yang dibuat adalah akan disimpan di memori tersebut ya, instruction register. Jadi memori register. Kemudian hardwire program. Jadi hasil dari proses menghubungkan berbagai komponen dalam konfigurasi yang diinginkan oleh user atau orang program. Sebentar ini enggak ada ya. Oke. Terus bagaimana sih pendekatannya? Pendekatan perangkat keras dan perangkat lunak. Ya, kita sudah tahu ya. Yang namanya perangkat keras adalah begini ya, bentuknya keras gitu ya, hardware gitu ya. Kemudian perangkat lunak ya berupa software, itu benar juga gitu. Tapi kita sedikit mendalamnya. Jadi sebetulnya data itu bisa secara sekuensial ya, baik menggunakan ALU ya, arithmetic logic atau fungsi ya. Kemudian hasilnya langsung keluar. Kemudian kalau misalnya pendekatan perangkat lunak, ini sama ya, data kemudian masuk ke hasil gitu atau result. Nah, cuma kalau perangkat lunak itu ada instruksi kode ya, kode-kode instruksi ya. Kemudian nanti instruction itu akan diinterpretasikan atau diterjemahkan ke dalam kontrol-kontrol, tentunya bahasa-bahasa mesin gitu. Jadi kalau yang ini data itu langsung ke data mesin, kemudian hasilnya. Nah, nanti kalian kalau misalnya pingin ya belajar bagaimana sih memasukkan data atau instruksi lewat 0101. Nah, itu namanya bahasa assembler. Meskipun bahasa assembler itu bahasa yang sudah tingkat tinggi sedikit gitu. Yang bahasa paling rendah lah gitu. Bahasa yang dekat dengan mesin. Nah, kalau bahasa tingkat tinggi ini biasanya menggunakan bahasa-bahasa seperti Fortran, kemudian apalagi Visual Basic, itu bahasa tingkat tinggi. Jadi mengerti sama kita, ya lebih dimengerti sama kita, tapi akan sulit dimengerti oleh sistem atau perangkat keras. Tapi
tidak khawatir karena ada beberapa yang mengkonversikan dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah ya. Tinggal di compiler aja gitu ya. Oke. Nanti kalau sudah waktunya atau mau habis kasih tahu ya. Kemudian urutan kode atau instruksi. Jadi sebetulnya apa itu software? Software itu adalah urutan kode atau instruksi. Jadi instruksi-instruksinya itu harus berurutan gitu ya. Kemudian bagian dari perangkat keras menafsirkan setiap instruksi dan menghasilkan sinyal kontrol. Ya, seperti saya tadi bilang ya. Kemudian memberikan urutan kode baru. Jika urutannya berbentuk kode-kode baru, maka setiap programnya itu program menjadi program baru gitu ya. Kemudian CPU, Control Processing Unit. Nah, jadi ini sebetulnya yang yang menjalankan atau otaknya lah dari semuanya. Dari komputer itu ini otaknya adalah CPU gitu ya. Biasanya kalau kita mengistilahkan CPU ya otak hitam kecil ya tanpa mainbox, tanpa monitor, tanpa keyboard, tanpa mouse gitu ya. Itu CPU-nya saya ambil seperti itu. Tapi pengertian di sini adalah sebetulnya bukan itu. Jadi CPU itu adalah sebetulnya penerjemah instruksi. Jadi instruksi yang kita buat, ya, yang kita bikin itu sama orang programmer itu nanti akan diterjemahkan gitu ya. Modul fungsi dari aritmetik dan logik ya secara tujuan umum. Jadi intinya CPU itu ya ALU ya, aritmetik, logik dan unit gitu ya. Kemudian ada beberapa logika gitu ya. Jika seperti ya jika it then gitu, jika ini maka ke sini gitu larinya. Kemudian komponen I/O. Nah, modul masukan ya, jadi berisi komponen dasar untuk menerima data dan instruksi dan mengubahnya menjadi bentuk sinyal internal yang dapat digunakan oleh. Kalau keluaran ya jelaslah keluaran itu biasanya adalah hasil ya atau pelaporan gitu ya. Bisa dalam berbentuk komputer, monitor dan lain sebagainya. Sorry. Nah, kemudian kita lanjut. Kemana lanjutnya? Ini masih kelihatan PowerPoint-nya? Masih ya? Masih, Pak. Masih ya, oke. Nah, itu adalah gambaran. Jadi kita bagaimana melihat top level ya dari atas gitu ya. Seperti apa sih koneksinya gitu ya. Nah, kemudian di sini nih ternyata ya dapat diringkaskan ya. Jadi komponen yaitu komputer dilihat dari top level Q ya gitu, top level atas gitu ya. Itu ada yang namanya CPU ya, Control Processing Unit. Nah, apa aja sih di dalamnya ya, secara garis besar gitu ya. Jadi intinya semua prosesor, semua komputer dari zaman sekarang ya, yang ada itu semuanya sudah ada ininya ya. Ada PC ya, PC itu bukan PC personal komputer bukan. Jadi namanya program kantor gitu ya. Kenapa sih mesti ada program kantor gitu ya? Kebayang ya, kita aja kalau tidak ada waktu ya, kita mau kerja jam berapa bingung gitu ya. Ini jam berapa ya? Nah, ini mirip dengan program kantor. Jadi ada timing gitu ya. Timing itu biasanya dalam mikroprosesor itu dinamakan clock. Clock itu timing yang berbentuk pulse ya, 0101 nanti yang akan menerjemahkan atau mengatur yaitu jam kerjanya prosesor harus ngapain gitu ya. Contoh kalau misalnya saya mau mengcopy atau print, membaca atau mengeksekusi, itu ada timingnya gitu. Kapan ya? Jadi biasanya semakin clock-nya semakin cepat berarti kerja si prosesor itu semakin besar, semakin bagus gitu. Tapi ya tetap disesuaikan dengan keadaan hardware-nya gitu ya. Dan ini mengalami perkembangan ya dari generasi dulu sampai generasi yang sekarang gitu ya. Jadi cuma penambahan saja ya, kayak program kantor mungkin menjadi lebih cepat. Kemudian ada IR, instruksi register. Nah,
register tempat membuat instruksi. Perintah-perintah itu disebut dengan instruksi register. Nah, itu nanti ada alamatnya sesuai dengan speknya gitu ya. Nah, mungkin kalau kalian belajar mikroprosesor akan lebih mudah ya mempelajari CPU gitu ya. Ada instruksi register, ada program counter, ada MAR. MAR itu memory address register. Jadi memory address register. Kemudian ada MBR, memori buffer register. Jadi kapan saya mau membuat buffer, nah disimpan di tempat ini MBR. Nah MBR itu alamatnya di mana? Nah tertentu gitu ya. Lihat speknya gitu. Nah ini kalau kita mau memperdalam mikroprosesor. Tapi kalau misalnya yang sekarang-sekarang ya, yang sekarang-sekarang mungkin agak sulit gitu ya mempelajarinya ya. Wah udah banyak sekali gitu ya. I/O-nya sudah banyak sekali lah. Nah, jadi untuk belajar ya mungkin dasarnya dulu gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada input output ya, modul gitu ya. Nah, input output juga bisa dipakai atau dalam satu bundle di mainboard-nya atau bisa input output-nya di luar gitu ya. Bagaimana sih kita mau menambah gitu, menambah apa? Menambah istilahnya menambah ini menambah keluaran ya. Nah, kalau misalnya dulu saya kalau membuat mikroprosesor ya, beli mikroprosesornya ya, kemudian kita rangkai ya, ada banyak rangkaian-rangkaian yang di buku-buku ya, dulu saya lihatnya di buku ya, bukan di internet ya. Kalau sekarang udah banyak ya. Saya coba lihat aja di internet itu banyak sekali ya rangkaian-rangkaian microcontroller ya. Bahkan sekarang canggih-canggih ya. Dulu saya masih menggunakan Zilog ya. Zilog masih berapa bit gitu ya, 8 bit. Tapi sekarang sudah semakin kecil ya. MCU ya, kemudian buat IoT, kemudian Arduino dan lain sebagainya itu Raspberry itu sudah bagus-bagus gitu ya. Kalau saya lihat gitu ya. Jadi kalian sudah tidak usah membuat rangkaiannya di PCB gitu. Saya membuat rangkaian dulu PCB-nya, buat dulu PCB-nya, kemudian kita masukkan komponen-komponennya, kemudian disolder. Pokoknya ribet lah. Sekarang sudah tidak zamannya seperti itu. Oke, terus. Bentar. Terus berikutnya nih. Memori ya. Nah, ini lihat ya. Kursor saya bisa kelihatan ya. Di sini ada memori, itu memorinya juga terpisahkan ya. Ada instruksi ya, instruction ya. Jadi beberapa instruksi disimpan di sini. Biasanya di alamat tertentu. Alamatnya misalnya ini 012, mungkin ada di blok sini gitu ya. Nah, ini bisa aja digunakan untuk booting dan lain sebagainya memori. Kemudian ini data juga nih disimpan di blok alamat tertentu ya. Bisa aja di berapa gitu sesuai dengan data sheet-nya. Kemudian ini digunakan untuk yang lain, interrupt, jam dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya dasarnya melihat dari atas itu ya ada CPU, ada input output, ada main memory. Tentunya ada penghubung antara CPU dengan main memory dan I/O modul ya. Ini biasanya dihubungkan yaitu dengan bisa namanya sistem bus gitu. Nah, sistem bus ini biasanya ada beberapa kontrol ya, ada data juga. Jadi karena ini dipakai bersama, jadi harus ada kontrol. Ini CPU itu mau mengakses memori atau mengakses I/O gitu ya, nah, supaya tidak bingung. Ya jalan bersama lah seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah ini basic instruction cycle. Jadi mulai dari start, kemudian berikan instruksi ya. Kemudian apakah instruksi itu dieksekusi ya sama CPU, baru hal itu stop gitu ya. Nah, atau si instruksi itu balik lagi gitu ya sebagai penginputan, jadi output dari hasil eksekusi akan diinputkan juga ke instruksi berikutnya. Contoh seperti ini misalnya.
saya mau membuat delay. Delay itu adalah pengulangan atau apa istilahnya apa ya? Mengulang. Contoh misalnya simpan angka ya di register A misalnya. Isinya berapa? Isinya 10. Kemudian yang kedua decrease turunkan. Decrease turunkan 1 poin ya dari 8. Setelah begitu itu cek ya. Jika nilainya 0 di registernya ya sudah stop gitu ya atau halt gitu. Tapi kalau misalnya belum, tolong sebagai masukan disuruh diturunkan lagi ya dari registernya yang tadi isinya 8 menjadi 7, menjadi 6. Kalau belum terus diturunkan sampai dia hasilnya 0. Setelah 0 dia halt gitu ya. Nah, biasanya untuk mengulang-ulang itu biasanya ada beberapa subroutine ya atau sub program dan ada menu program gitu. Yang bisa diulangi ya, kemudian akan kembali lagi. Biasanya disebut dengan interrupt. Nanti kita bahas interrupt. Nah, kemudian ini siklusnya. Nah, kita lihat. Jadi prosesor ya ke memori. Ada hubungan antara CPU atau prosesor ke memori ya. Bisa menyimpan, bisa meload gitu, menyimpan, meload. Kemudian ada prosesor terhadap input output. Jadi ada komunikasi ya. Prosesor ke input output. Nah, kemudian ada kontrol. Nah, kontrol itu adalah sebuah instruksi dapat menentukan bahwa urutan eksekusi diubah. Nah, jadi ada kontrolnya. Urutan eksekusi diubah karena harus menjalankan subroutine program tertentu. Baru dia kembali lagi ke program menu utama. Kemudian data processing. Data processing. Jadi prosesor dapat melakukan beberapa operasi aritmetika dan logik ya pada data. Jadi bisa melakukan apa memproses data gitu ya. Data itu mau dijumlah, mau dikurangi dan lain sebagainya. Ya. Kalau sekarang bukan waktunya apa bukan kita menggunakan itu ya aritmetika perhitungan ya. Kalau sekarang mah komputer gimana bisa menjalankan suatu aplikasi tertentu gitu ya. Kayak Zoom gitu ya. Terus apalagi memutar video gitu ya. Nah, kalau intinya ya komputer itu adalah berdasarkan computing, menghitung. Tidak untuk multimedia. Multimedia itu sebetulnya ya penambahannya. Karena untuk perhitungan ya gitu-gitu aja ya, paling kalkulator gitu ya. Kemudian nah di sini ada opcode ya, operasi kode operasi lah. Kemudian ada alamat. Jadi setiap instruksi ini sebetulnya saya bahasnya di apa di ke arah mesin ya sebetulnya. Jadi tidak ada di Arduino sama di MCU gitu ya, atau di Raspberry ada seperti ini tidak. Ini adalah bahasa kasar atau bahasa yang dekat dengan mesin ya. Bahasa mesin lah ya kasarnya. Nah, kemudian ada magnitude ya. Kemudian ada beberapa program counter ya, address of instruksi. Jadi program counter ini akan bertambah 1 setiap dia melakukan instruksi ya. Instruksi pertama counternya misalnya di posisi pertama. Begitu ada instruksi berikutnya dia akan menambah counternya ya, seperti itu. Kemudian ada instruksi register yaitu IR. Ini adalah instruksi-instruksi ya atau tempat-tempat penyimpanan semua instruksi yang kita perintahkan. Kemudian adanya akumulator. Akumulator itu temporary ya, yaitu tempat sementara lah. Apa register atau penyimpanan sementara. Nah, kemudian di sini ini contoh aja, ini sebetulnya banyak ya. Ini supaya kalian ngerti saja ya. Jadi di dalam bahasa pemrograman ada yang namanya load. Load ya. Load itu dari memori ke akumulator itu namanya load. Load itu mengambil dari memori data isi ya dari memori masukkan ke akumulator. Akumulator itu ya register sementara.
Itu kodenya bahasa mesinnya 001. Jadi kalau saya langsung masukin ke kedai mesin ya, jadi ada data langsung hasil gitu. Ini kodenya 0001 gitu ya. Kemudian yang 0010. Nah ini gimana? Ini satu disebut satu, ini disebut dua ya. Kemudian ini disebut 5. Ini kalian harusnya sudah mengerti ya. Jadi ini kode desimal ya. Kode apa? Kode biner ini ya. Ini kode biner. Jadi misalnya begini nih, kalau saya ini bentar ini. Nah, misalnya gini. Kalau 0,0,0,1 itu kan 1. Ini 2. Nah, 0, 3 ini ya, gini ya. Nah, kalau 4 ya gini ya. Nah, ininya 0. Ini kalau 5 ini 1. Ini sebetulnya ada perhitungan karena saya hafal gitu ya. Hafal karena saya memang dasarnya di apa komputer gitu ya dulu itu. Di elektro gitu ya. Bukan di IT ya dasar saya pertama kalinya. Nah, makanya saya mengerti gitu ya. Ini kalau apa sebetulnya itu 2 pangkat 0 ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jadi ini tinggal diisi aja. Kalau misalnya ini 1 berarti ya hasilnya 1 gitu. Kalau ini 2 berarti ini 2 pangkat 0 ya 0. Semua dikalikan 0 berarti cuma 2 gitu ya. Ya. Kalian pernah belajar mikroprosesor belum? Hmm? Mikroprosesor belum, Pak. Oh, belum ya nanti. Saya sudah sih sedikit, Pak, tapi masih kurang mendalam. Oh, jadi di mikroprosesor itu harus ada konversi bilangan ya, bilangan biner. Bilangan biner, bilangan desimal, heksadesimal. Jadi sebetulnya tidak akan lepas ya, tidak akan lepas dari matematik semua mata kuliah ya. Contoh, saya mau lepas dari matematik ya, teknik apa teknik lingkungan. Oh, ada teknik lingkungan. Saya astronomi, oh jelas-jelas astronomi matematikanya kuat. Saya mau ke akuntansi aja, oh jelas ada perhitungan matematika. Jadi matematika ini adalah dasar ya kita untuk belajar. Mau di bidang ekonomi juga ada perhitungan apa matematis gitu. Nah, cuma matematikanya seperti apa ya di fakultas lain. Nah, tapi di teknik informatika ya biner sama heksadesimal gitu. Karena memang si mesin itu tahunya heksa gitu, angka-angka gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya program, saya pernah memprogram pakai apa mikroprosesor. Kemudian saya membeli software yang namanya assembler. Gitu. Bagaimana cara komputer itu bekerja dengan bit-bit itu pusing sekali gitu. Ya. Saya lihat itu datanya heksa, ya, desimal, biner gitu. Dan saya juga pusing ya menerjemahkan gitu ya. Yang mending beli aja bahasa assemblernya, bahasa yang sudah dimengerti oleh kita gitu ya. Oke, kemudian saya clear dulu, clear. Oke. Nah, ini ya diperhatikan di sini satu load dari memori ke akumulator. Kemudian store. Nah, yang dua store yaitu dari dari akumulator ke memori ya. Dari akumulator ke disimpan ya dari akumulator ke memori. Sedangkan 0101 itu add to akumulator from memory berarti nambahkan ya, tambahkan dari memori ke akumulator. Kita lihatnya. Ini kita lihat. Kita lihat berikutnya ya. Nah ini sebetulnya kita belajar yaitu apa ya. Nah gimana sih si instruksi itu bisa berjalan atau apa bisa dilakukan sesuai dengan urutannya. Gitu. Nah ini bisa dilihat ya.
Ini saya besarinnya gimana ya? Gini kali. Nah, gini. Nah, lihat. Ini tolong dipahami ya. Ini kalau dikasih soal ini, kakak-kakak kelas kalian itu bingung gitu ya. Padahal ini gampang gitu. Nah, lihat ya, memori. Nah, memori itu terdiri dari alamat kan. Nah, ini contoh saja ya, alamat ke 300. Ya, kita bisa contoh misalnya 400, 800. Ini sesuai dengan speknya dari prosesor gitu ya. Nah, katakanlah ini alamatnya 300, isinya 1940. Lihat. 940, 1940. Ini 940 itu ada di mana? Nah, lihat. 940 itu datanya 3, 003. Nah, sedangkan satu apa? Tadi sudah dikasih tahu ya, satu itu apa? Nih, ini satu. Nah, satu itu adalah load, yaitu di load AC di load dari memori ke akumulator, ya, dari memori ke akumulator. Ini rada ribet juga nih. Nah, 1940 instruksi. Instruksi ini akan diproses sama CPU ya. Ya, sama CPU akan diproses. Ya. Ini program kantornya katakanlah jadi 301 ya. Ya. Katakanlah di sini ya. 301. Nah, kemudian 5941 lihat. Ya. 5941, 5 itu apa? 5 itu ini 5, ini 5. Jadi 5 itu memori ya, dari memori ke akumulator. Jadi yang 941 masukkan ke register instruksi. Nah, masuk ke register instruksi. Kemudian akumulatornya berapa? Akumulatornya 3. Kenapa 3? Karena di memori 1941 itu instruksinya apa? Ya. Instruksinya pindahkan 941, pindahkan 940 itu masukin ke yang 940 itu masukin ke akumulator. Jadi 003. Nah, kemudian step berikutnya. Step berikutnya nambah nih program kantornya nambah jadi 302 ya. Nah, kemudian ini si instruksi registernya 5941. 5941 ya. 5941 itu adalah 2. 2 ya. 2 berarti ditambahkan dengan yang 3 ya. Dengan yang 3 maka hasilnya 5. Nah, kemudian CPU registernya masih ya, masih apa? Masih di 302 ya. Kemudian ininya di 5 ya, isinya 5. Kemudian instruksi berikutnya adalah 2941. 2941. Ya. 2941 ini dimasukkan si instruksinya diambil sama CPU-nya 2941. Nah, kemudian program counter akan bertambah 1. Nah, yang asalnya ini 5 karena perintahnya 2941, nah itu dimasukin ke 941. Nah, jadi di store lah gitu. Ngerti nggak? Bisa sedikit sih Pak. Jadi ya apa? Untuk operasi-operasinya ya storing, storing, operasi, retrieving lagi gitu. Ya bisa sih Pak. Bisa lah, bisa dimengerti ya. Nah, atau ini saya punya filenya ya untuk memahaminya. Nih, ini ada ini, bentar ya. Saya bisa nggak di videonya di sharing ya, coba ya. Sebentar. Di sharing. Coba ya. Saya sharing video bisa nggak ya? Bentar filenya. Saya kebetulan cari-cari di YouTube gitu. Ternyata ada juga nih pertemuan
Ada nggak ya filenya? Mudah-mudahan filenya masih ada. Kalau tidak ada berarti nggak ada filenya. Pertemuan ada apa ya, STTD. Saya sempat ngopi ini pertemuan apa di mana ya tentang. Oh ini coba ya, saya baca ini dulu di software gitu. Di software coba ya. Ini syarat, ini bukan file, sebentar nyimpannya lupa lagi. Atau ini coba saya baca itu dulu ya. Bukan lagi. Ya nantilah saya share lah ya caranya gimana gitu. Tapi intinya seperti itu ya. Jadi untuk mengerjakan atau mikroprosesor ya beberapa instruksi akan disimpan gitu ya. Instruksinya akan disimpan, kemudian nanti program counternya akan nambah gitu ya, nambah seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke subroutine ini nih. Ini kenapa bisa begini? Jadi begini, kalau misalnya saya membuat delay ya, katakanlah dia ini membuat delay mulai dari awal, kemudian masukin subroutine dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada saat menjalankan suatu program tertentu kita butuh delay. Nah, nanti akan lompat ke sini nih, interrupt gitu ya. Ini itu mengerjakan delay itu ulangi sampai dia 0. Begitu 0, dia selesai baru masuk lagi ke sini. Kemudian dia jalan lagi gitu ya. Jalan lagi beberapa saat, dia harus manggil lagi subroutine yang lain gitu ya. Nah, ini katakanlah delay atau apa gitu ya, masuk kembali ke program berikutnya. Jadi alirannya seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita memprogram tidak berdasarkan sekuensial gitu ya. Jadi si program utama itu akan terus melakukan perintah-perintah berikutnya ya. Seperti itu. Oke, kemudian di sini juga ada di beberapa program masuk ke sini ya. Nanti masuk juga ke sini nih, subroutine lagi. Dan bisalah di sini juga ada gitu ya. Ada berikutnya gitu ya. Ya mungkin di sini ada perintah lagi, ini juga ada perintah lagi ke sini, dia balik lagi ke sini ya, ke berikutnya gitu ya. Kalau misalnya ini di alamatnya 100 misalnya, ini kembali ke 101 gitu. Seperti itu. Dan di sini bisa berjenjang gitu ya, terus. Nah, tapi akan menyebabkan mungkin jadi lama gitu ya. Jadi sebetulnya enaknya satu program di sini nggak usah ada ini gitu ya. Di sini aja dibuat langsung gitu ya. Lebih enak. Tapi demi memperbaiki struktur pemrograman yang baik ya harus seperti ini gitu. Yang biasanya if then if gitu ya. Jika terpenuhi maka loncat ke sini. Biasanya program jumping ya, jump gitu. Sampai jam berapa kita? Sampai pukul berapa? Bentar saya buka dulu. 15 berapa? 15.40 sih semestinya Pak, tapi masih bisa sih. Masih bisa ya, 40 ya, 20 ya, 20 menit lagi lah. Oke, nah kita ini banyak ini ya, kayak ya gini juga bisa gitu ya. Ini adalah jadi contoh ya beberapa tahapan interrupt. Nah, fungsi I/O sudah pada tahu ya. I/O udah nggak usah saya jelaskan.
input output ya. Bagaimana input diterima ya, kemudian output hasilnya dikeluarkan gitu ya. Kemudian tentunya melalui atau lewat pemrosesan daripada CPU gitu ya. Nah, kemudian bisa memory to prosesor, bisa prosesor to memory ya. Jadi bisa berlawanan arah. Kemudian bisa I/O to prosesor ya, bisa langsung gitu ya. Meskipun pada kenyataannya jarang si prosesor mengurus I/O gitu ya. Kenapa? Karena ya I/O itu kan tergantung kita ya. Kalau misalnya saya nyolokin printer, memang terus nyolok printer kan enggak juga, atau dipakai printer enggak gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada prosesor to I/O. Jadi bisa kebalikannya, jika ada juga I/O to atau from memory gitu ya. Jadi input output langsung ke memori gitu ya. Karena mungkin butuh buffering gitu ya. Jadi sehingga dia harus berhubungan dulu dengan memori gitu ya. Nah, tapi nanti pada suatu saat tetap akan berkomunikasi dengan prosesor gitu ya. Nah, kemudian bus ya. Jadi bus itu sebetulnya apa ya? Ya jalan antar satu rumah ke rumah lain gitu ya. Itu jalan ya. Bus itu jalan, kemudian kalau dihubungkan seperti yang tadi, bus itu ya menghubungkan antara berbagai komponen. Nah ini bus antara CPU dengan memori dengan I/O. Nah itu namanya bus gitu. Nah bus itu dikelola dengan 3 karakteristik gitu ya. 3 bagian gitu ya. Ada yang namanya ini ya, ada bus ya. Bus itu kenapa mesti ada bus control gitu ya? Ada bus control. Kenapa mesti ada bus control sih? Kemudian kenapa harus ada address line gitu ya? Kemudian ada data line gitu ya. Jadi ada saluran data, ada saluran alamat, dan ada kontrolnya gitu. Kenapa? Karena begini, ya. Gimana suatu jalan yang menghubungkan ya antara satu komponen dengan komponen yang lain itu dipakai bersama. Ya. Contoh misalnya gini, CPU akan mengontrol memori. Mungkin ini memori 1 sampai memori sekian. Katakanlah ini memori 1. Ini kan ada 2 memori misalkan. Bagaimana cara mengontrol bahwa CPU ini hanya mengontrol memori yang pertama? Nah, berarti harus ada kontrol. Ada saluran kontrol gitu. Nah, kemudian di CPU juga bisa ada I/O gitu ya, I/O. Nah, I/O yang mana nih yang mau diatur gitu ya? Itu diatur oleh kontrol line ini ya. Nah, kemudian address. Nah, setiap memori ini punya address masing-masing. Tidak mungkin ya addressnya sama. Memori ini addressnya sama dengan ini. Enggak mungkin. Pasti mungkin ya memori ini berikutnya, alamat berikutnya adalah memori yang kedua. Mungkin I/O 1 alamatnya sekian. Nah, berikutnya mungkin ini digunakan untuk I/O. Makanya disebut address ya. Jadi alamat. Kemudian data. Data juga bisa bisa apa? Bisa memori 1, bisa memori 2, atau I/O 1 atau I/O 2 gitu ya. Nah, jadi pemilihan untuk database juga ini harus ada kontrolnya gitu ya. Nah, tapi secara keseluruhan kontrol bus, address line sama data line itu disebutnya adalah bus atau saluran. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada alamat bus, ada kontrol bus, kemudian di sini ada data bus gitu ya. Nah, jadi jalur data yang menyediakan jalur untuk memindahkan data antara modul sistem ya. Kemudian terdiri dari 32 ya. 32 bit, 64 bit, 128 bit atau lebih ya tuh lebih barisnya terpisah lah gitu ya. Kemudian banyaknya baris disebut dengan yaitu lebar dari bus tersebut. Jadi semakin lebar ya busnya itu berarti kecepatannya semakin cepat gitu ya. Seperti itu, dan memuat data yang lebih banyak gitu. Jadi kalau misalnya 128 lumayan tuh ya, menjadi lebih cepat. Jadi pada intinya generasi berikutnya itu ya permainannya di database gitu ya, kecepatan, dan jadi ke arah kinerja gitu. Pada intinya sama aja gitu ya. Idenya dari awal gitu ya, dari komputer yang awal, cuma generasi berikutnya sudah kinerja aja. Dulu kan pernah belajar
evaluasi dan kinerja gitu. Jadi untuk sekarang itu lebih ke arah kinerja gitu. Karena komputer ini ya sudah settle gitu ya. Sudah settle perkembangannya. Kemudian kinerja yang paling besar, kinerja akan menjadi lebih besar atau lebih baik karena memang lebar base datanya lebih lebar gitu ya. Seperti itu. Nah, biasanya membutuhkan untuk pemrosesan data ya yang lebih besar, base-nya harus lebih lebih besar. Cuma masalahnya apakah kita nanya ya kalau membeli komputer, Pak, saya mau beli komputer, apakah yang data bus atau lebar busnya besar? Nah, tidak begitu gitu. Pasti orang om tidak mengerti gitu. Tidak mengerti ini. Yang penting biasanya generasi gitu. Generasi berikutnya biasanya lebih bagus ya dari segala hal gitu ya. Dari segala hal komponen-komponen yang ada gitu. Nah, kemudian ada alamat bus ya. Ini lebar kapasitas memori juga mempengaruhi juga gitu ya. Kemudian digunakan untuk menangani port I/O juga ya, alamat bus itu. Jadi ada I/O juga. Nah, control bus ya digunakan untuk mengontrol akses dan penggunaan baris data dalam alamat. Ya. Karena jalur data dan alamat digunakan bersama ya oleh semua komponen, itu masalahnya. Kalau misalnya ya sama seperti control bus itu sama dengan diidentifikasikan sama dengan traffic light stopan lah, lampu stopan itu kan jalan bersama ya. Nah itu harus diatur gitu ya. Kemudian ini point to point ya, interkoneksi. Jadi sebetulnya apa sih point to point interconnection? Jadi kalau saya berbicara dengan kalian itu saya point to multi point karena orangnya banyak. Saya bisa point to point ya dengan salah satu ya mahasiswa di sini gitu ya. Nah, ini menyebabkan kinerjanya menjadi lebih baik gitu. Kenapa? Karena lebih cepat ya komunikasi gitu ya, seperti itu. Kemudian penggunaan point to point ini memungkinkan desain sistem yang lebih modular dan scalable. Kemudian sehingga memudahkan pengembangan dan upgrade pada sistem gitu ya. Makanya sekarang itu gampang di-upgrade ya untuk komputer-komputernya. Nah, ada namanya Quick Path Interconnection ya, QPI. Nah, ini tahun 2008 udah lama ya. Berarti koneksi berpasangan langsung ke komponen lain gitu. Untuk menghilangkan kebutuhan arbitrasi yang ditemukan yaitu dalam sistem transmisi bersama. Jadi biasanya kalau transmisi bersama itu selalu ada kendala gitu ya. Nah, kemudian biasanya QPI ini digunakan untuk prosesor-prosesor yang banyak core-nya ya. Jadi multi core lah, multifungsi lah seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa ini namanya layar lah ya. Kalau kalian pernah belajar layar jaringan, layar OSI layar, nah itu sama seperti itu. Nah, kenapa sih OSI layar atau layar TPI layar ini mesti harus ada protokol, ada routing, ada link, ada physical link ya. Ini karena produsen komputer itu pasti tidak akan sama ya, atau ada beberapa banyak kompetitor. Nah, untuk menyelaraskan semua perangkat akan terhubung gitu ya, walaupun berbeda merek. Nah, digunakanlah atau dibuatlah suatu layar ya. Layar ini akan mempersamakan semua vendor ya seragam gitu ya. Jangan sampai ada vendor A dimasukin ke komputer merek yang lain tidak jalan gitu ya. Nah, itu tujuannya. Ini ada physical. Kalau physical itu adalah fisik langsung ya, langsung ke fisiknya. Kemudian ada linknya ya, kemudian ada routing, kemudian ada protokol.
Nah, ini penjelasannya bisa dilihat ya. Nah, ini saya lihat ya penjelasannya, tinggal dibaca aja ya. Jadi QVI ini didefinisikan sebagai arsitektur protokol 4 lapis ya, yang mencakup lapisan, nah seperti pada gambar ini. Ada physically ya, ada link ya, link physical berarti ya sesuai dengan apa ya fisiknya gitu ya. Nah, kemudian ada link ini adalah bertanggung jawab atas transmisi yang andal dan kontrol aliran ya. Lapisan tautan atau link untuk transfer ya 80 bit ya. Sedangkan ini disebutnya namanya plit. Nah, plit ini di sini nih. Ini istilah aja ini plit gitu ya. Bukan pelit ya, seperti plit. Ya. Oke, kemudian nah ini strukturnya ya. Strukturnya kebayang tuh ya. Physical interconnectivity-nya ya. Nah, kemudian sebetulnya ya apa QVI ini untuk mempercepat saja ya, mempercepat ya. Jadi supaya lebih cepat. Nah, makanya dibuatlah interkoneksi jalur cepat. Makanya dibuatlah QVI ini karena data yang dikirim sebagai rangkaian paket yang masing-masing menyertakan header ya, kontrol dan kode kontrol kesalahan. Jadi ada kontrol kesalahan karena saking cepatnya biasanya ada miscommunication gitu di data itu. Sama lah kita juga kalau misalnya terlalu cepat saya nerangkan kalian miskomunikasi, ini maksudnya apa gitu ya. Nah, kalau komputer bisa di resend gitu ya. Kalau misalnya apakah data saya sudah diterima, kata komputer lain belum diterima, bisa dikirim ulang, siap saya kirim ulang. Cuma dalam waktu per milisekund detik lah ya. Jadi hampir tidak kelihatan. Kemudian peripheral komponen interconnection. Ya, berarti yang nama PCI itu kalau dulu ya kita beli rakitan gitu ya, itu support PCI enggak? Nah, biasanya siapa monitornya masuk ke PCI dan lain sebagainya. Ini mau habis ya. Kemudian ini konfigurasi PCI-nya seperti ini. Ini tinggal dilihat aja. Kemudian PCI juga ada protokolnya. Kenapa? Ya sama seperti yang tadi ya. Jangan sampai PCI merek A tidak support terhadap komputer merek B gitu ya. Ini ada fisikalnya, ada data lainnya, ada transaksinya saja ya. Tidak bedalah dengan protokol layer yang sebelumnya, yang PCI, QCI. Oke, kemudian sudah ini tinggal dibaca aja. Jadi ada penyimpanan, ada I/O, ada pesan dan konfigurasi. Sudah mau habis ya? Sudah, Pak. Kalau sudah habis ya, saya absen dulu ya. Saya absen, sebentar. Saya absen dulu. Saya absen yang belum terabsen ya. Siapa tahu linknya dapat dari teman atau dari mana gitu. Yang tidak absen cuma seorang ya. Rahmat Nur Effendi ada nggak? Ada, Pak. Oh, ada, ya udah. Nah, udah semuanya hadir semuanya ya. Alhamdulillah hadir semuanya. Baik, saya tutup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.